Halo semuanya, jumpa lagi di Belajar Excel ya, channel kesayangan kita semua. Dan kali ini kami Belajar Excel berterima kasih kepada teman-teman semuanya, khususnya yang telah subscribe, karena ini video ini kita buat spesial untuk 1.500 subscribers ya. Jadi kita terima kasih banyak ya, teman-teman sudah banyak yang subscribe. Target kita 1 juta subscriber ya, sedikit lagi. Oke, jadi kali ini kita akan bahas cara sinkron Google Form ke Pivot Excel ya. Dan ini setahu kami pertama kali di Indonesia ini. Belum ada ya, belum ada yang bahas ini ya. Jadi setiap kali ada respons di Google Form, kita tautkan ya, kita koneksikan ke pivot di Excel kita ya, Excel biasa. Nanti tinggal kita refresh pivotnya, udah langsung auto update dari respons. Jadi kalau teman-teman biasanya ngambil dari Google Form itu di-download dulu ya CSV-nya, terus atau Excel-nya, baru diolah ya kan, diolah terus dipivotin. So, nanti kalau ada update begitu lagi ya, di-download lagi, diolah lagi, terus dipivotin segala macam ya. Memakan waktu tentunya ya. Kali ini kita akan share caranya biar pivot kita yang ada di Excel yang kita buat itu langsung sinkron datanya ya, connect ke database yang ada di Google Form. Nah, ini kita harapkan dapat push produktivitas kita ya, lebih dari 1.000 kali. Wah, ada. Oke, terima kasih semuanya. Kita langsung saja ya. Stay safe ya. Pertama stay safe, stay at home. Teman-teman jangan lupa di suasana COVID ini jaga imun kita ya, sering berjemur, stay at home. Oke, langsung saja ya. Jadi kemana-mana ini. Ini karena kita admin sangat terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah percaya subscribe ya. Oke, seperti ini ya. Ini saya sudah buat Google Form-nya. Teman-teman yang belum tahu cara buat Google Form, silahkan klik link di atas ini ya, di atas ini, atau cek saja di channel saya, ini sudah ada cara membuat Google Form yang berkriteria ya. Itu lebih unik lagi. Oke, langsung saja. Misalkan kita punya Google Form seperti ini, terus kita punya pivot seperti ini ya. Kita sudah pivot. Jadi pivot ini database-nya, source-nya dari Google Form. Jadi bukan dari downloadan ya. Bagaimana cara menautkannya ya? Menautkan apa yang ada di sini ke dalam pivot tabel. Jadi ketika ada yang responden submit baru ya, kita tinggal refresh saja datanya, kemudian datanya sudah berubah. Oke, sebelumnya kita mulai dari nol. Ini saya hapus dulu ya, biar teman-teman percaya ini, biar fair ya, biar fair. Oke, saya hapus. Oke, pertama-tama teman-teman harus masuk ke formnya ya, ke link formnya. Ini kan link formnya ini. Terus masuknya pakai admin tentunya ya, admin biar kita bisa melihat respons ya. Jadi yang bisa melihat respons itu kan hanya admin yang membuat form ya. Sehingga teman-teman untuk mendownload ini biasanya kan itu harus pakai form. Padahal teman-teman sebenarnya kan bisa ya melihat hasil sementara di sini ya. Tapi kadang kita pengennya langsung di pivot Excel, terus kita misalkan kita cleansing dulu atau kita apain dulu ya, kita validasi dulu. Oke, pertama teman-teman ya ke respons langsung saja, sorry. Di sini biasanya kan ke sini nih, ya kan, download CSV nih biasanya. Tapi teman-teman sekarang jangan ke situ ya. Untuk membuat pivot yang nge-link ya. Teman-teman ke sini. View response in sheet ya. In sheet. Oke, kita klik, nanti akan jadi seperti ini. Ini sangat mudah ya. Jadi akan jadi seperti ini. Ini hasil dari respon ini ya. Ini sheet-nya, ini Google Sheet-nya. Ada timestamp-nya, artinya kita bisa tahu kapan setiap responden kita mensubmit data ya. Oke, setelah ini teman-teman ke file, kemudian pilih publish to web. Oke, publish to web, kemudian ya ini kita pilih form respons 1. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini sheet-nya namanya form respons 1. Jadi kita misalkan ada banyak sheet, kita cuma pengen sheet 1 aja kan, 1 page kan. Atau kalau teman-teman pengen semua sheet ya bisa.
di entire document. Cuman di kasus kita ini ya, contohnya ini cuma satu sheet, jadi kita pilih response 1 ya. Ini kita web page ya, jangan lupa web page karena kita pengennya link. Kemudian di publish content and setting jangan lupa ya, automatically republish when change made ya. Oke, ini udah otomatis. Kita pilih form response 1 saja. Kemudian republish ya. Sehingga nanti ketika ada submit baru ya, ketika ada responden yang submit baru, dia akan automatically republish ke web page ya, web page. Oke, kemudian kita start publishing ya. Sebelumnya jangan lupa ya, ini kita baca juga nih. Make your content visible to anyone by publishing it to the web. Ya, artinya ketika kita publish, semua orang bisa ngelihat. Tapi tentunya kalau dia punya link kita ya kan. Oke. Menurut saya ini tergantung kita sih ya. Kalau saya sih selama orang ini nggak punya link ini yang panjang banget ini ya harusnya sih aman-aman saja. Tapi ini nanti pertimbangan di teman-teman semua ya. Oke, kemudian kita publish, kita copy web page-nya ya. Setelah kita copy ya, kita buka file Excel karena kita mau di Excel ya, mau kita bikin pivot. Kemudian di Excel ya, teman-teman ke data. Tentunya Excel yang kita pakai ini Excel yang sudah ada Power Query-nya ya, teman-teman ya. Kita pilih from web ya. Kita pilih from web. Oke. Kemudian kita masukkan URL-nya yang tadi sudah kita copy. Kita klik OK. Nah, di sini ada dua, ada dokumen, ada table ya. Kita pilih yang table. Table itu berarti yang ada isinya. Nah, di sini teman-teman yang harus diketahui juga ya. Kalau kita klik ke web view, ya ini kan jadi seperti ini. Dan ini ada tulisannya ya. Keterangannya publish by Google Sheet ya, update automatically every 5 minutes ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa ada lag 5 menit ya. Jadi nanti ketika kita pivot, kita refresh, itu data yang refresh terbaru, yang terupdate itu adalah 5 menit sebelumnya. Jadi misalkan saya baru submit ya, kita refresh pun nggak akan ngaruh ya, karena nunggu 5 menit ya, baru dipublish sama Google Sheet-nya ke web tadi, baru nanti bisa ke refresh di pivotnya. Jadi ini yang kita harus sepakati bersama bahwa memang ada lag 5 menit ya. Tapi menurut saya sih nggak masalah ya, 5 menit itu nggak terlalu lama sih ya. Wajar sih ya. Toh kita kalau ngolah sendiri juga kemungkinan lebih dari 5 menit ya. Kita harus ngolah lagi ya, download lagi, ngolah lagi segala macam. Kemudian kita use first rule as header ya, biar ini headernya ada. Ini kita anggap nggak perlu ya, kita hapus saja, remove kolomnya kita hapus. Kemudian oke ya. Oke, misalkan ini timestamp-nya saya bikin teks aja biar nanti mudah ya, misalkan. Bikin teks. Ya, ini di sini teman-teman di query ini bisa melakukan cleansing ya, sesuai yang teman-teman kehendaki ya. Di cleansing dulu, diapain dulu ya. Misalkan datanya ternyata mau di unpivot ya kan, dibikin dari tadinya kolom ke rows bisa ya di sini ya. Untuk cara cleansing di sini teman-teman bisa lihat di channel ini ya, videonya ada banyak cara cleansingnya. Kemudian setelah kita anggap udah oke nih, udah clean, kita close and load, pilihnya yang to ya. Close and load to. Kemudian di sini bisa pilih pivot table report. Kita klik OK saja. Oke ya. Oke, sekarang sudah jadi. Kita misalkan mau pengen tahu ya, subscriber saya yang sudah isi ini ada berapa gitu ya. Ada total ada 8, prianya 5, wanitanya 3. Ya, saya copy, bikin pivot yang lain ya. Oke. Saya pengen tahu apa ya? Nama yang sudah mengisi beserta kapan dia submit ya. Oke. Nggak usah pakai subtitle. Oke, jadi ini yang sudah submit. Ini wanitanya. Kemudian aku pengen tahu juga reaksinya gitu ya. Bagaimana tanggapan Anda ya terhadap channel ini. Oke. Yang bilang luar biasa ada 2. Nah, ini bisa kita bikin juga langsung chart ya. Oke. Ini bisa kita hapus saja.
kita bisa kasih apa namanya, label, ya kan? Kita kasih label saja, kasih kategori, ya kan? Kasih percentage, ya. Jadi yang biasa saja ada 2 orang, 25% ya, kayak gitu ya. Ini kita hide aja. Ini tanggapan terhadap channel ya. Tanggapan terhadap channel. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, udah jadi ya. Misalkan kita pengen pivotnya seperti ini, jangan lupa di save ya. Jadi aku mau nge-save ke hard disk biasa aja ya. Nggak usah ke cloud. Taruh di sini ya. Oke. Pivot. Pivot sinkron Google Form. Oke. Oke, jadi teman-teman kalau sudah punya ini ya, sudah punya pivotan ini, dan kita bisa cek lagi ya, kita pastikan bahwa memang ini source-nya bukan dari mana-mana ya, tapi langsung dari web tadi, yang kita publish tadi ya. Kita bisa lihat di sini ya, data source setting. Nah ini, jadi memang sumber datanya dari web. Artinya apa? Artinya ketika dari web tadi ada update ya, terus kita refresh, nanti akan ada nambah ya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ada jeda 5 menit ya dari submit. Kita coba. Sekarang saya coba ya. Oke. Ini teman-teman cek, ada 8 yang sudah submit ya. Kemudian namanya Alex, Budi, Hari, James, Jin, Kajal, betul. Ini Salman Khan ya. Ini makeup aja. Kemudian yang bilang luar biasa 25%, luar biasa 37%, out of the box 38% ya. Ini misalkan ada tambahan, ada yang submit baru ya. Oke, namanya siapa ya? Agus, coba aja nih. Oke, usia 60 ya kan. Sorry, 50 aja ya. Dia bilang biasa aja. Kemudian lebih banyakin video misalkan. Submit ya kan. Kan tadi belum ada Agus ya. Kita coba lagi, misalkan ada lagi yang submit ya, responden namanya apa ya? Somal. Ini nggak jelas ini. Yang penting nyoba aja ya. Usianya 32. Misalkan dia bilang out of the box, ya kan? Amazing. Oke. Ada 2 tambahan kan? Kita coba nanti kita cek. Kemudian ada lagi namanya misalkan siapa ya? Nah, ini Budi Jet. Nah, namanya Budi kan banyak. Ini misalkan usianya 25 tahun, ya kan? Dia bilang out of the box juga ya. Oke. Jadi kita sudah nambah 3 submit ya. Misalkan ada 3 responden yang submit. Nah, teman-teman tidak perlu lagi ya seperti cara manual download lagi ya kan untuk lihat yang terbaru, atau download lagi diolah lagi kan, butuh waktu lagi kan, pusing lagi bikin lagi. Nah, dengan cara seperti ini kita konekkan dengan pivot ketika ada submit baru tadi ya. Ingat jeda 5 menit ya. Kita tinggal refresh saja ya. Cuman sekarang belum bisa karena kan baru berapa menit ini. Kita tunggu 5 menit ya, kita refresh. Tanpa harus kita download lagi, ngolah lagi segala macam ya. Oke, kita coba. Oke ya, ini setelah 5 menit kemudian ya. Jadi teman-teman ingat bahwa memang ada kelemahan ya, ada kelemahannya pivot ini butuh 5 menit ya, butuh 5 menit untuk update. Tadi kan Google bilang seperti itu ya. Tapi nggak ada masalah karena ada kelebihannya juga, teman-teman nggak harus ngolah ulang ya. Kalau data kita banyak ya, cleansing kita rumit, ngolahnya itu aja udah mungkin lebih dari 5 menit ya. Atau mungkin kita kesel aja kan, tiap kali ada updatean kita download lagi, nanti file kita kebanyakan ya, dan kita kadang lupa juga mana yang terakhir gitu. Dengan adanya sinkron seperti ini, kita hanya cukup punya satu file ya yang bisa terus update. Oke, kita coba karena sudah 5 menit. Kita tinggal refresh saja ya. Ini pertama-tama ya kita cek dulu ya. Kita pastiin ini cuma 8 ya kan. Ini sebelum di refresh. Kemudian ini 8 juga ya. Ini 8 ya. Tanggapannya seperti ini, kita coba refresh ya. Oke, langsung refresh ya. Ada 11, ini yang tambahannya tadi, Agus sama Budi Z ya.
Dan ini juga berubah semua. Jadi dengan synchronize ini bisa mempermudah teman-teman ya. Selama 5 menit tadi mungkin teman-teman bisa ngerjain yang lain ya. Atau kalau memang responden kita banyak ya kan, 5 menitnya nggak akan terasa. Bisa jadi setiap menitnya kita refresh ada yang berubah karena kan waktunya kan setiap waktu kan mungkin ada yang responden submit ya. 5 menit lagi, 5 menit lagi, atau setiap 1 menit ada yang submit, nanti berarti setiap 1 menit kita refresh itu akan ada perbedaan ya. Tapi itu tadi ya, ada lag 5 menit ya, nggak ada masalah, tergantung urgensi Bapak Ibu semuanya ya, teman-teman semuanya. Oke, demikian ya tutorial kali ini, cara pivot sinkron dengan Google Form ya, bagaimana biar Google Form kita bisa kita pivot dan sinkron ya. Teman-teman terima kasih semuanya untuk 1.500 subscribersnya ya. Ini luar biasa sekali. Dan teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe ya untuk membantu mendukung channel ini sehingga kita bisa update lagi video-video tutorial yang lain. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share ya, like. Kemudian kalau ada yang pengen ditanyakan silahkan di kolom komentar saja. Terima kasih semuanya. Stay safe, stay at home ya. Terima kasih. Wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Belajar Excel ya. Salam belajar. Jadi kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara membuat pivot tabel ya dari banyak file di Excel tentunya. Jadi misalkan saya punya file seperti ini ya, ada 3 file, kemudian saya pengen buat pivotnya, tapi langsung ya, nggak usah tak gabungin dulu, nggak usah tak jadiin satu folder atau satu database atau satu sheet, nggak usah ya, langsung dari file-file ini langsung saya tarik jadiin pivot. Nah ini spesial dan jarang yang tahu. Jadi apa bedanya dengan sebelumnya? Kalau sebelumnya di channel saya juga ya, saya sudah membuat video cara membuat pivot dari banyak database. Kalau ini kan tabelnya banyak ya, beda sheet ya, tapi filenya tetap dalam satu file, satu workbook ya. Kali ini yang kita bahas adalah bagaimana jika filenya itu dari banyak file gitu. Gimana ya? Maksudnya database-nya ini, datanya ini dari banyak file, langsung kita pivot. Oke, langsung saja ya, kita simulasikan bagaimana caranya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe dulu ya, channelnya di subscribe dulu, di like, kemudian di share ke yang lain ya. Siapa tahu ada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Jadi nggak ada salahnya kita berbagi ilmu ya. Oke, langsung saja kita cek filenya ya. Ini misalkan saya punya data seperti ini ya. Kita coba buka. Saya punya 3 data, dan ini data ini persis kalau teman-teman udah pernah nonton video yang dari banyak tabel itu sebenarnya persis, cuman sekarang saya split saja jadi banyak file. Pertama datanya ada nama ikan dan volume, kemudian saya juga punya data jenis produksi yang isinya komoditas, kemudian dia jenis produksinya dari apa, kemudian kelompok ikan ya. Ini kalau ikan ini maksudnya komoditas apa. Saya punya 3 tabel tadi dengan file yang berbeda. Oke, ini sekali lagi ya, ini data ini dummy, jangan dianggap beneran ya. Makanya itu saya ambilnya sedikit ya, dummy, dan biar lebih mudah dimengerti. Oke, biar fair, saya buka dari 0 ya. Ini saya buka dari 0 ya, biar fair ya. Nanti dikira udah booking duluan ya. Oke, sebelumnya saya save dulu biar gak hilang juga ya. Saya save di sini aja. Saya kasih judul cara pivot dari banyak file. Oke. Nah, ini dari blank ya, dari blank. Jadi pertama-tama teman-teman yang harus dilakukan adalah ke Power Pivot. Jadi kali ini kita menggunakan Power Pivot ya, bukan pivot biasa, tapi pivot yang power, yang generasi terbaru. Sekedar info aja ya, Power Pivot ini ya, data modelnya bisa berisi maksimal 100 juta baris. Jadi kalau Excel biasa itu cuman 1 juta udah maksimal, tapi dengan Power Pivot ini maksimalnya bisa sampai 100 juta baris. Sangat powerful ya. Pertama-tama kita ambil dulu datanya ya.
Nah, tentunya kita import datanya, caranya kita klik ya di home, pastikan di home ada from other sources ya. Jadi Power Pivot ini nggak cuma bisa ngambil dari Excel ya, dia bisa dari bermacam-macam format data bisa. Tapi karena kali ini contohnya di Excel, kita pakainya Excel ya. Pilih yang Excel, kemudian next, kemudian tempatnya ya. Tempatnya di sini, ini sudah pas ternyata ya. Jadi kita lihat filenya di mana. Nah, ini udah pas ya. Jadi di sini tadi, di sini kita klik saja, kita ambil satu-satu. Dan karena data saya tadi first headernya ya, row pertama itu udah header, sorry ya, row pertama itu sudah jadi nama kolom, jadi kita centang. Kemudian next dan finish. Oke, kita tunggu. Sukses ya, kita close. Nah, ini berarti file yang pertama sudah masuk ya ke import. Kemudian kita import lagi yang file kedua. Ada 3 file ya. Oke, jenis produksi. Kemudian jangan lupa karena first row-nya itu header ya. Finish dan close. Sangat cepat sekali. Oke. Satu lagi ya. Terus ya, kelompok ikan. Jadi ini mungkin teman-teman dia bertanya, loh kok satu-satu ya? Nah ini kalau file saya banyak banget ya, dalam satu folder ada banyak file yang mau dipivot, sekali pivot gitu. Saya harus pivot satu-satu kan capek gitu. Nah jangan khawatir teman-teman, saya juga sudah buat videonya bagaimana cara menggabung file ya dari banyak file dalam satu folder menggunakan Power Query. Itu sangat cepat ya, sangat cepat. Sekali saya jerat langsung semuanya kegabung, nggak usah satu-satu. Jadi kita bisa kombinasi antara Power Query kemudian masukkan ke data model di Power Pivot. Itu bisa. Teman-teman bisa dicek aja di sini ya, ada di channel saya juga. Oke, kemudian kalau sudah keimport semuanya seperti ini ya. Sudah keimport semuanya. Ini sangat mudah ini kan, sudah ada filenya, tinggal bagaimana pivotnya. Teman-teman masuk ke diagram view ya. Jadi setiap tabel yang kita punya pastinya punya relationship ya. Dia punya hubungan. Kalau kita mau pivot pasti dia punya hubungan. Kita bisa dilihat di sini ya. Ini saya kesinikan aja kali ya biar gampang. Jadi di sini nama ikan, di sini juga nama ikan ya. Berarti ini udah uniknya itu nama ikan. Kemudian di sini komoditas, di sini juga komoditas. Ya, kita kasih relationship. Tinggal kita drag saja. Ini sebenarnya kalau pakai cara manual, teman-teman biasa pakai cara manual ini sama dengan VLOOKUP ya. Jadi kalau kita punya banyak tabel, mau jadiin satu database, itu kita lookup ya. Kita lookup informasinya. Cuman kalau teman-teman punya tabelnya banyak kan, lookupnya capek juga. Ya, tapi dengan relationship ini tinggal kita drag saja, itu sangat mudah sekali. Oke, kalau sudah kita bikin relationship-nya, kita balik ke diagram view ya. Kita lihat di sini tandanya ya, ini sudah ada relationship. Oh, nama ikan, komoditas ya kan, sudah ada. Ini komoditas sudah ada relationship. Nama ikan sudah ada relationship ya. Semuanya sudah terhubung ya. Tiga tabel ini ya, 3 file ini sudah terhubung. Kemudian kita langsung saja ke sini ada pivot table. Kita pilih existing saja ya. Oke. Sekarang kita sudah punya 3 file ya. Di dalam pivot table field ini sudah ada 3 file. Kita bisa pivot seenak kita ya. Pertama value-nya dulu tentunya saya keluarin. Terus kemudian kalau saya mau ngambil komoditas ya, di sini bisa. Saya mau keluarin juga dia apa ya? Nama ikannya apa? Bisa. Kemudian saya mau ngambil apa ya? Jenis produksi. Dari komoditasnya satu aja ya. Sudah bisa ya. Jadi kita bisa seenaknya gitu ya kalau sudah seperti ini. Ini subtotalnya saya hilangin dulu. Oke. Jadi 3 file ini kan dari 3 file yang berbeda sudah bisa kita pivot jadi satu. Ya. Dan caranya sangat mudah. Sekarang bonus ya, bonus. Ini kadang ada beberapa yang bertanya nih. Ini kalau kepencet ya, pencet terus. Kadang kita bingung nih. Ini saya mau ini pivot atau bukan gitu ya. Kita mau pivot tapi kok nggak ada nih sebelah sininya di mana nih? Nggak ada pivot fieldnya nih. Bingung ya, mau ngeluarinnya bingung. Mau modifikasi ini juga bingung. Akhirnya kalau orang yang nggak tahu gitu ya, nggak mau pusing, ya udahlah dihapus, dia bikin lagi.
Nah, ini kerjaan lagi kan. Apalagi kalau kita sudah atur formatnya yang di sininya seperti apa ya, udah kita tambah dengan rumus-rumus lain. Jadi caranya mau muncul itu sangat gampang ya. Tinggal teman-teman taruh kursor di pivot ini ya, terserah di mana. Kemudian klik kanan saja. Kemudian di sini ada show field list ya. Nah, sudah ya. Di sini udah muncul lagi ya. Jadi sangat gampang. Kalau ini kepencet hilang jangan bingung ya, jangan bingung. Klik kanan saja, show field list. Selesai ya, selesai. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan short ya. Ini saya coba terkait dengan short ini misalkan seperti ini ya. Oke. Misalkan di sini saya ada total. Oh ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ini kan DLTT. Dia itu mengurutkan dinama ikan ini berdasarkan abjadnya. Ini D kan, A B C D E baru T ya. Bukan berdasarkan totalnya kan, DO ada berapa ya kan, layang ada berapa, bukan ya. Tapi berdasarkan abjad. Nah, saya pengennya ini tak urutkan berdasarkan dengan ini grand totalnya ya. Caranya gimana ya? Caranya gimana? Tapi teman-teman jangan lupa ya bahwa karena di sini sudah kita batasin bahwa di sini harus budidaya, penangkapan segala macam. Yang bisa diurut itu yang kolom kedua ini ya. Jadi tetap saja nanti nggak bisa misalkan walaupun tuna itu paling besar terus jadi paling atas, nggak bisa. Karena ini kita taruh di depan. Kecuali ini kita taruh di belakang bisa. Kita coba. Tapi di sini kok nggak ada muncul kayak gini ya? Kan gitu, biasanya kalau kita di tabel biasa kan muncul nih. Kayak gini nih, tinggal di sort ya. Jangan khawatir teman-teman. Kalau mau kita munculkan ya, itu gampang juga. Teman-teman tinggal taruh di sini ya, di sampingnya. Kemudian pakai shortcut Alt AT. Nah, ini muncul. Kita tinggal sort aja. Tuh. Ini kan karena di penangkapan itu nanya paling tinggi, dia akan sort ya. Atau kita largest to smallest ya. Terserah ya. Kemudian sort by color, segala macam, number filter juga bisa. Udah muncul ini ya, filter ini udah enak. Atau bisa juga pakai klik kanan ya, di sort. Bisa juga. Jadi ya terserah ya preferensinya. Bisa pakai Alt AT tadi ya, dengan memunculkan ini. Atau bisa diklik kanan juga bisa. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa yang di sort itu nanti yang di sini nanti yang ke sort. Adapun walaupun di sini paling banyak, ini nggak akan paling ke atas karena kita sudah batasin di sini ya. Kecuali ini kita taruh di belakang bisa. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya ya karena sudah mau belajar bareng kita. Dan jangan lupa di subscribe channelnya, di share ke teman-teman yang lain, di klik like. Kalau ada yang kurang jelas silakan di kolom komentar saja ya, dikomentarin apa yang kurang jelas atau ada pendapat lain silakan. Atau ada yang mau dikoreksi atau mau ya, bisa minta request untuk membahas apa silakan saja. Terima kasih sebelumnya. Salam belajar Excel, semoga bermanfaat ya, menjadi amal jariah kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, channel kesayangan kita semua, belajar Excel ya. Ya alhamdulillah belajar Excel sudah subscribernya hampir 1500 ya. Jadi memang kita masih belajar. Teman-teman jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe kalau nonton biar kita update terus cara-caranya. Kali ini kita akan sharing cara cepat membuat pivot Excel dari banyak sheet ya. Ini video ini saya buat atas permintaan Agan Budi Sentosa. Jadi di komentar saya lihat tolong dibuat cara cepat membuat pivot Excel dari banyak sheet yang bisa auto update. Nah akhirnya saya buat, mohon maaf kalau waktunya agak lama karena kita lagi lagi banyak kerjaan dan sekarang juga lagi ada virus corona ini, jadi ya tetap kita harus belajar apapun yang terjadi. Oke.
Ini tahun 2010 sampai 2016 ini ceritanya kita punya file seperti ini ya, sheetnya banyak. Kemudian kita pengen membuat satu pivot dari banyak sheet ini. Oke, cara ini super cepat, bisa auto update, dan jangan lupa teman-teman semua subscribe dulu channelnya ya. Subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lihat filenya seperti apa ya. Ini pura-puranya kita punya file seperti ini. Pura-pura. Beneran ya, beneran. Tapi data yang saya pakai di setiap tutorial ini dipastikan data dummy ya. Jadi teman-teman jangan sampai ada yang dipakai buat skripsi atau apa ya, karena ini dummy. Oke, ini kita punya sheet banyak ya. Kita punya file sheetnya banyak. Ini 2010 sampai 2015. Oke, kita pakai 2014 saja ya. Ini buat simulasi nanti. Kita punya seperti ini ya, sheetnya banyak. Tapi kita pengen langsung bikin pivot, nggak pakai lama ya kan. Nggak harus digabungin dulu. Maksudnya manual kita gabungin terus di pivot, tapi pivot ini udah auto gabung dan nanti bisa diupdate. Jadi seperti ini ya. Ini saya hapus dulu biar kita mulai dari nol. Langkah-langkahnya seperti apa. Oke, yang file ini tak hapus dulu. Jadi kita biar sama-sama dari nol ya, biar fair katanya. Oke, pertama teman-teman buka Excel-nya ya. Pastikan buka Excel-nya ya. Kemudian teman-teman ke data, ke get data ya kan, ke get data, pilih ke workbook karena kita tadi satu workbook ya, satu file saja tapi isinya banyak sheet. Jadi kita pilihnya yang from workbook. Kita cari mana filenya ya, filenya. Oke, pivot. Nah, ini tadi tak simpan di sini. Kita lihat, kita import ya. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Teman-teman jangan lupa ya yang dipilih yang di sebelah sini. Karena kalau teman-teman pilih ini nanti yang ke import cuma satu saja. Kalau kita pilih di sini semuanya akan ke import. Dan tadi kan file saya ada bolongnya di atas ya. Jadi dia kedeteknya seperti ini. Tapi ini nggak masalah. Ini nggak masalah. Oke, transform data. Nggak masalah, nanti yang tadi yang 00 bisa kita hilangin kok. Oke, kemudian datanya sudah berbentuk tabel di sini ya. Kita klik di sini pojokan. Ini di uncheck saja. Kita oke, kita expand ya. Kemudian ini karena tadi ada jeda antara baris kolom pertama ya, headernya sama yang di atas tadi kan masih ada blank. Kita unselect nulnya ya. Caranya klik di sini di salah satu yang ada nulnya, terserah yang mana. Kemudian ini di uncheck, klik OK. Sudah. Karena ini headernya di sini ya, kita mau naikin, klik teman-teman klik di sini, klik kiri ya. Oke, use first row as headers. Kita naikin ke atas. Oke ya, kita naikin ke atas. Nah, teman-teman tadi tahu bahwa tahun itu ada di nama sheet ya. Ini ada dua, ini nama sheet di sini. Ini juga ada di sini ya. Kita pilih salah satu saja. Misalkan saya pilih di sini, saya klik dua kali di headernya, kita rename ya, ganti tahun. Kemudian yang sheet tidak kita pakai ya, bukan sheet, maksudnya kolom yang tidak dipakai ya untuk keterangan-keterangan ini, kita klik kanan kemudian remove column. Oke, sekarang kita hanya punya kolom-kolom yang kita pakai saja ya. Dan pastikan ya, ini kan A ya, ABC. Ini kita pastikan karena ini volume, ini angka, kita pastikan dia pakai whole number. Oke. Ini tahun, oke, tidak masalah. Ini teks berarti kan, ini juga teks. Oke, selesai. Kalau sudah selesai ya, kita close ya, klik di sini, close and load to ya. Pilih yang bawah, jangan pilih yang atas. Yang di atas nanti otomatis jadi tabel di situ ya. Kita klik close and load to, nanti ada pilihan seperti ini, teman-teman. Karena kita ini tutorial yang membuat pivot ya kan, kita pilih pivot ya, pivot table report. Oke, kita pilih oke. Oke, ini tahun ya, bisa kita keluarin. Terus ini udah jadi teman-teman ya, udah jadi. Kalau teman-teman lihat ini udah jadi, sudah jadi ya, sudah jadi pivot.
Ini kalau mau dirapiin lagi juga bisa, tinggal number formatnya kita bikin yang nggak usah pakai desimal ya, use operator biar rapi. Oke, rapi kan ya. Kemudian ya ini udah jadi pivot teman-teman ya, sangat cepat, sangat cepat. Teman-teman lihat tahunnya ya kan, udah jadi pivot. Oke, sekarang gini teman-teman, masalahnya yang sering terjadi ini, saya save dulu, saya save di tempat yang tadi ya biar nggak hilang. Saya kasih nama pivotnya. Yang sering terjadi itu kan kita punya data ini biasanya nggak data mati ya, dia update terus. Nah masalahnya ketika ada update, apakah kita harus membuat pivot ulang? Ini dia ya. Dan dengan memakai cara yang tadi, kita tidak harus membuat pivot ulang lagi ya. Misalkan kita ada updatean data 2015 ya kan, misalkan saya udah siapkan datanya. Oke, ini saya copy ya, siapkan datanya. Ini maksudnya pura-puranya ada updatean gitu ya, saya copy di sini. Berarti kita punya data baru 2015 ya, tadinya kan cuma 2014 itu 2014 ya, teman-teman bisa lihat di sini 2014. Kita punya data baru 2015, saya save aja. Oke, tinggal ngupdate di database tadi. Jadi teman-teman nggak harus bikin pivot ulang lagi, cukup di yang pivotnya yang sudah kita bikin tadi, kita ke data kemudian kita refresh, otomatis sudah nambah. Nah gimana kalau ada data lagi, updatean lagi ya kan, 2016 ada data baru nih 2016 nih misalkan ya. Oke, kita tambah, misalkan ada tambahan sheet baru nih 2016. Mana ya? Oke. Ini ya, ada tambahan sheet baru. Kita save ya. Teman-teman tinggal di refresh saja. Ya, nggak ada masalah. Sorry, ini tadi masih kelewat nama ikan ya. Ini harusnya kita filter juga. Ini teman-teman kalau misalnya gini, waduh ini kok harusnya kan gara-gara nol tadi, gara-gara nol kita naikin. Kok masih ada nih? Gimana ngilanginnya ya? Nggak usah khawatir, nggak usah panik. Klik di sini ya, data, queries and connection. Kemudian di sini data kita ada di sini di query-nya. Ini yang nama ikan. Ini kan nama ikan kan sebagai header ya. Berarti kalau ada nama ikan di dalam sini berarti ini salah ini. Ada sesuatu yang blank gitu yang tadi gara-gara naik tadi ya. Kita tinggal filter aja ya. Kita uncheck saja, nggak usah diikutin. Oke, ini diklik di sini aja kalau udah. Nanti nama ikannya hilang. Oke ya, sangat cepat, sangat mudah dan bisa auto update. Nah ini yang keren ya, bisa auto update. Kalau ada updatean tinggal kita refresh saja. Jadi ini bisa mempercepat pekerjaan teman-teman ya, nggak harus digabung dulu sheetnya satu-satu, terus baru dipivotin ya kan, terus nanti ada data baru digabung lagi. Waduh, bisa sampai berhari-hari kan. Kalau ini kan bisa sekian menit set, nah ada data baru tinggal dimasukin ke database. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan, jadi ketika kita membuat suatu database ya, pastikan formatnya sama ya. Misalkan di sini kolomnya nama-nama kolomnya ya kan, nama-nama ikannya, jadi pakai master data biar rapi ya, jadi nggak harus cleansing lagi. Kayak gini misalkan kita ini konsisten, yang penting konsisten ya. Misalkan tadinya ada 2 jeda, ya udah nanti bikin ya 2 jeda lagi. Oke, demikian ya, demikian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar manfaatnya tambah banyak ya kan. Kita berbagi ilmu, insya Allah akan mendapat pahala ya kan kalau kita ikhlas. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, kemudian share ke yang lain. Kalau ada yang kurang jelas silahkan saja di kolom komentar. Kemudian kalau ada yang pengen diusulkan kayak tadi agan Budi Sentosa kan, silakan saja kan tolong dibuat cara apa gitu ya. Insya Allah kita buatkan jika kita ada kesempatan. Terima kasih, salam belajar Excel, tetap semangat,
tetap sehat ya kan, walaupun lagi ada corona ini tetap semangat, tetap sehat biar daya tahan tubuh kita tetap kuat ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Kembali lagi dengan Excel Sense. Kali ini kita akan membuat video cara membuat pivot dari banyak tabel atau database. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat pivot table, tapi database-nya itu ada banyak. Misalkan di sini ada 3 ya. Pertama ada tabel ini ya, nama ikan dan volumenya berapa. Kemudian ada tabel lagi nama ikan dan dia termasuk komoditas apa. Kemudian ada tabel lagi komoditas dan dia dari jenis produksi apa ya, tangkap atau budidaya apa. Ini hanya contoh. Teman-teman bisa membuat simulasi tentunya dengan tabel sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Dan jumlahnya bisa banyak. Ini kan contohnya hanya dikit ya, datanya dikit. Tapi dengan data banyak pun dengan cara yang sama teman-teman bisa melakukannya. Oke, caranya sangat gampang ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa diklik subscribe, kemudian di like dan di share ke yang lain. Oke, langsung saja. Pertama ya yang teman-teman perlu lakukan, kita harus memasukkan setiap tabel ini ke dalam data model. Ya, ke dalam data model dulu. Jadi teman-teman lihat di sini di atas ya, ada Power Pivot. Kalau di sini belum muncul, teman-teman bisa munculkan biasa ya di file kemudian option ya. Nanti dimunculkan saja kalau di sini ya belum muncul. Tapi teman-teman yang memakai Office 2013, 16 atau 19 di sini sudah pasti ada ya, sudah pasti ada. Oke, kemudian Power Pivot dan klik data model. Kita klik di tabel pertama ya. Sampai dia tabel yang tadi dia masuk di sini ya, tabel 1. Dia sudah masuk ke data model. Kemudian di close saja. Kita ke tabel 2. Kemudian kita add lagi, add to data model. Kemudian dia akan masuk ke tabel yang kedua ya. Di sini namanya tabel 3. Enggak masalah. Kemudian kita masuk ke tabel selanjutnya. Kita add to data model. Oke, sampai seperti ini. Sehingga ada 3 tabel ya, walaupun dia namanya 1, 3, 4 nggak ada masalah. Karena kita belum namai tabelnya. Kemudian ketika semuanya sudah ada di Power Pivot, ya ini sudah di data model. Yang harus kita lakukan adalah kita ke diagram view. Jadi teman-teman kalau di sini kalau teman-teman lihat ya, saya cek lagi. Ada persamaan setiap tabelnya. Di sini ada nama ikan, ini nama ikan berarti sama. Di sini yang sama adalah komoditas. Itu yang harus kita hubungkan ya. Oke, kita kembali lagi, kembalinya ke manage saja. Di sini kita ke diagram view. Oke, setelah kelihatan diagram view seperti ini, yang sama kita hubungkan ya. Di sini nama ikan sama. Oke, sama. Kemudian yang komoditas kita hubungkan juga sama-sama komoditas. Oke. Ini udah selesai ya. Kita tinggal bikin pivot table-nya. Lihat teman-teman di sini. Oke. New aja ya. Seperti ini. Jadi, teman-teman kalau pakai yang pivot biasa yang nggak masuk data model, di sini hanya ada satu tabel saja. Biasanya hanya ada satu tabel saja. Tapi kalau teman-teman masuk ke Power Pivot, add to data model, semua tabelnya akan kelihatan di sini dan saling terhubung sesuai yang tadi kita di diagram view tadi ya. Kita yang menghubungkan apa aja hubungannya antar tabel tersebut. Dengan begini kita bisa dengan mudah melakukan pivot table sesuai yang kita mau ya. Kita pengen yang keluar nama ikan bisa. Kemudian kita pengennya yang keluar itu komoditas bisa. Oke, ini ada yang blank. Kita harus cari tahu ya kenapa ada yang blank. Kemungkinan ada yang belum ada referensinya. Oke, kita coba cek. Ya. Ini ya, tuna YF belum ada. Sangat mudah. Ini tuna YE, sorry. Ini salah berarti ya. YF. Tinggal kita refresh saja. Oke, selesai ya. Jadi semuanya sudah ada. Nggak ada yang blank. Ini kalau per komoditas, kemudian ini kalau per jenis produksi ya. Jadi semua tabel tadi sudah terhubung.
kita bisa keluarkan ya, nama ikannya bisa keluar, komoditasnya juga bisa keluar, tawan volumenya berapa. Kita juga bisa munculin per satu-satu ya. Demikian cara pivot dari banyak database ya. Di sini ada 3 tabel. Kalaupun teman-teman punya tabel ini di Bedasis juga nggak ada masalah ya. Yang penting teman-teman tadi ya add to data model. Oke, saya kira ini cukup jelas. Jika teman-teman masih ada yang kurang jelas, silahkan saja di kolom komentar, ditanyakan ada apa. Dan jangan lupa juga join grup kami ya, di grup Telegram Excel Sense Forum Online. Nanti linknya akan saya taruh di bawah. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan di-like. Kalau ada yang pengen request video apa yang harus dibahas, silahkan saja di kolom komentar juga. Terima kasih semuanya. Salam Sobat Excel Sense. Oke, bagi teman-teman, langsung saja ya untuk Power Query ini. Sebenarnya kita sudah bikin soal untuk latihan, untuk kita praktekkan pada hari ini. Kita bahas bagaimana caranya menggunakan Power Query. Dan itu kemarin linknya saya sudah kasih ke Mas Aan, dan Mas Aan sepertinya sudah kasih ke teman-teman semua untuk dapat di-download. Kemudian dapat dicoba ya, file latihannya seperti ini. Ada data utama, kemudian ini simulasi jika ada data tambahan, kemudian ini hasil akhirnya dari soal itu seperti apa pengennya. Ini sebenarnya cuma merangsang saja. Kita pengen merangsang teman-teman untuk mencari tahu ya, untuk penasaran. Terutama misalkan teman-teman yang memang baru tahu Power Query, itu untuk penasaran. Gimana sih kita menggunakan Power Query gitu ya. Karena memang untuk mengingat sesuatu ya, kita belajar sesuatu itu biasanya kalau ada rasa penasaran lebih cepat ingat. Jarang bisa lupa biasanya, dan lebih cepat memahami juga. Ini data utamanya kemarin kita sudah jelaskan mungkin di video di YouTube bagi teman-teman yang sudah download dan sudah mencoba. Datanya bentuknya TXT ya, bentuknya TXT. Kemudian ada data tambahan. Ini simulasinya kalau kita sudah ngerjain ya, kadang kan gitu ya di kantor, kita sudah selesai ngerjain, udah ngolah data ya, capek-capek, ternyata ada perubahan. Nah, kalau kita kerjain manual, sangat luar biasa sekali kita kerjain dari awal gitu ya. Dengan Power Query ini kita bisa mengupdate dengan mudah. Kemudian hasil yang diinginkan, ini hasil yang diinginkan. Oke, ini kemarin di YouTube ya. Oke, sekarang langsung saja, tetap lama. Oke, untuk mengerjakan data tadi ya, ini datanya tadi sudah saya simpan di sini. Saya simpan di musik biar gampang dicari. Ceritanya kita mau menggabung data ini, ya. Kemudian salah satu tabel lain itu ada di tabel tambahan, ya, referensi yang kita butuhkan. Kemudian kita pengen hasilnya seperti ini. Saya yakin teman-teman yang sudah download dan sudah mencoba akan lebih tahu ini maksudnya ke arah mana. Kita mulai saja dari nol, teman-teman. Sebelumnya saya save dulu ya, dan gak lupa udah ngerjain terus lupa di save, sangat bahaya sekali. Power Query ya, jawabannya. Oke, pertama teman-teman, ini saya pakainya Excel 365. Excel 365 itu sudah tertanam di sini ya, ke data di sini, Power Query-nya ada di sini. Mungkin teman-teman kalau yang pakai Excel yang versi lain atau yang pakai add-in, dia biasanya jadi sendiri gitu ya, ada kayak gini, ada Power Query gitu, ngumpul di situ. Nah, kalau yang 2016 ke atas biasanya ada di data, terus di sini. Di sini kalau kita lihat teman-teman, ada beberapa pilihan ya. Jadi memang kita bisa ngambil data eksternal dengan format yang sangat bermacam-macam ya. Bisa ini XLX ini ya, ini Excel, kemudian bisa teks, kemudian bisa XML, JSON ya, macam-macam. Bisa juga langsung from folder. Nah, ini fitur kalau menurut saya sangat enak ya. Kalau dulu kan kita mau nggak mau kalau mau ngolah data satu folder pakai makro ya. Tapi dengan query kita cukup pakai from folder, ini sangat memudahkan. Dan ini kalau kita lihat juga banyak sekali ya, bisa dari SQL, bisa dari Access ya, macam-macam banyak sekali.
Ini juga banyak sekali macam-macamnya. Dari Facebook pun bisa. Dari Facebook pun bisa. Oke, kita karena tadi di dalam folder ya, soal kita berarti pakainya from folder. Kita tunggu saja. Maaf nih, komputernya agak lemot. Oke, kemudian muncul seperti ini ya, tinggal kita perus saja. Tadi kita simpannya di musik, berarti library, kemudian music. Ya, di sini data ini, data utama. Kita oke saja, kemudian kita oke. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini data kita yang di dalam satu folder tadi. TXT ya, ada Bali, Bangka Belitung, Banten. Kemudian di sini kalau kita load, berarti kita udah selesai aja ini di load gitu ya. Tapi kalau kita mau transform, dan tentunya kita transform ya, kita olah dulu kan. Kita lihat dulu isinya seperti apa, kita cleansing dulu, itu pilihnya yang transform data. Oke, kalau sudah berarti kita langsung masuk ke tampilan menu Power Query-nya. Nah, disinilah fitur-fitur powerful Excel yang tadinya di Excel biasa itu ya, di menu Excel biasa itu nggak ada gitu ya. Banyak sekali. Teman-teman kalau dilihat di sini di home itu ya, ada macam-macam ya. Ada remove column segala macam ya. Kemudian group by ada di sini, split ya. Nanti kita gunakan salah satunya. Biasanya kan text to column itu ya. Kalau di sini bisa split dan pilihannya lebih banyak lagi. Ada position, ada digit non digit. Nah, ini bisa digunakan teman-teman yang punya teks dan angka bercampur. Ya, bayangkan kalau kita pakai rumus biasa ini, teks dan angka bercampur itu luar biasa untuk bikin rumusnya gitu. Panjang biasanya ya. Tapi kalau dengan Power Query, tinggal kita pakai ini aja ini, digit to non digit atau non digit to digit. Nah, kemudian kalau pakai text to column kan tentunya dia nggak bisa auto ya, nggak bisa auto kalau ada perubahan data atau ada data baru kan kita harus text to column lagi. Tapi kalau di query ini dia udah otomatis semuanya ke record. Ya, kita lihat ini ada banyak sekali. Oke, langsung kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini teman-teman, di sini file-file kita tadi ya, Provinsi Bali, TXT dan segala macam, ini data access, modified segala macam ya. Kita nggak butuh yang ini keterangan filenya saja. Kita butuhnya yang binary saja ya. Berarti yang lain kita klik kanan, yang lain kita hapus. Ya, karena kita butuh data di dalamnya saja, kontennya saja. Kemudian kalau sudah seperti ini ya, teman-teman bisa klik di sini nih yang tulisan sini combine file. Kita biarkan saja combine karena kita tahu datanya itu sudah bentuk format database dan rapi ya. Kalau kita tahu itu nggak seperti itu ya, kita bisa custom column ya, kita ekstrak manual. Tapi kita jelas tahu bahwa ini memang formatnya sudah rapi ya, pakai tab segala macam. Tinggal kita okein saja. Kalau sudah seperti ini previewnya. Oke, kalau sudah teman-teman lihat di sini, ini ada helper queries. Ini berarti artinya tadi waktu transform tadi ya, AI-nya query ini dia sudah otomatis ya beberapa stepnya dia bikin beberapa step untuk transform ya. Jadi kita udah nggak usah mikir lagi. Nah, kita biarin saja. Kita buka yang ini. Ini sudah jadi, sudah tergabung ya. Kita buktikan. Apa ya? Kita buktikan di sini nih. Tapi kita belum bisa ya, nanti aja kita buktikannya. Kita mau buktikan bahwa ini provinsinya lebih dari satu. Wah, ini udah ternyata bisa ini. Berarti sudah tergabung dari dalam satu folder tadi. Kemudian teman-teman bisa dilihat di sini ya. Alamatnya di sini kalau dilihat teksnya itu ada yang kapitalis semua, huruf kapital semua. Ada yang kapitalis each word ya. Dan ini nggak rata ya. Kalau di Excel biasa, kita kan biasa kan harusnya pakai sama dengan proper gitu ya.
atau upper semua atau lower gitu. Nah, kalau di sini gampang sekali, kita tinggal klik kanan saja. Kemudian kita ke transform. Di sini ada capitalize each word, tinggal kita klik saja. Nah, sekarang sudah semuanya. Dan ini cepat ya. Bayangkan teman-teman kalau pakai Excel biasa datanya banyak kan, harus dibikin terus di copy ke bawah semua slide gitu ya. Datanya banyak masih muter-muter. Tapi di query ini cukup mudah. Nah, kemudian teman-teman lihat di sini ya, applied step. Nah, di sini ini setiap step yang kita buat tadi dari mulai import data ya, get data tadi, source-nya segala macam semuanya ke record. Ini kita bayangkan kayak record makro gitu ya. Jadi setiap step yang kita lakukan itu di record. Makanya ketika ada perubahan di source ya, source-nya ini datanya kita rubah, dia otomatis langsung running step-step yang ke bawah ini sampai output-nya. Ini kenapa kita kok mudah sekali kalau ada perubahan data atau ada tambahan data, tinggal di refresh saja. Karena setiap yang kita lakukan yaitu sudah ke record. Makanya tugas kita kalau kita mau query yang kita buat ini fleksibel ya. Bagaimana kita buat step-step ini yang bisa untuk menangani semua data gitu ya, yang dalam satu folder itu. Jadi jangan sampai ini hanya berlaku untuk 3 data ya kan. Nanti ada data selanjutnya beda lagi ya, nggak bisa gitu, jangan sampai ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk alamat kita pisahkan ya, sesuai kemarin di soal, bahwa di sini alamatnya masih jadi 1. Nah ini kalau teman-teman pakai Excel biasa juga biasanya pakai text to column paling ya, atau pakai rumus. Wah, pakai rumus panjang lagi ya dan makan memori RAM. Kita bisa split saja pakai delimiter ya. Jadi split itu ada di atas sini ada ya, ada di atas sini juga ada di sini, atau teman-teman klik kanan juga ada split column ya. Terserah sukanya yang mana. By delimiter. Oke, di sini kita lihat polanya ya. Ini desa, kecamatan. Jadi pemisahnya di sini kan kecamatan, kata-kata kecamatan ya. Bisa kita masukkan langsung di sini kecamatan. Kecamatan. Oke, di sini ada pilihan lagi. Splitnya apakah leftmost? Ya, ini berarti kita split dari delimiter yang paling kiri. Jadi kalau ada banyak delimiter, yang di split cuma yang paling kiri. Kalau yang rightmost berarti yang paling kanan saja yang di split ya. Kalau ada banyak delimiter. Kalau each berarti kalau delimiternya banyak ya setiapnya itu langsung di split. Tapi sebenarnya di sini nggak ngaruh karena kita tahu kecamatan cuma 1 kali nongol ya. Jadi pilih yang mana saja, tidak ada masalah. Kita oke. Nah, ini yang desa sudah, yang kecamatan sudah. Tinggal kita split lagi. By delimiter. Kabupaten ya. Kita pakainya custom. Kabupaten. Oke, kemudian kita split lagi ya, klik kanan. Mas Ono mau tanya. Siap? Silakan. Ini case sensitif ya Mas ya? Yang mana Mas? Kalau misalkan kita ketiknya kabupaten, katakanlah itu uppercase semuanya, nggak kena ya? Oke, kita praktekkan Mas ya. Kayak ini provinsi ya, berarti maksudnya gini ya, misalkan ini provinsi begini ya. Ini Mas ya. Ini kan provinsi Betul, B-nya Mas. besar. Ya, kita coba Mas. Iya. Apakah? Nah, berarti case sensitif Mas. Oke. Nggak bisa Mas. Makanya untuk paling mudah kita seragamin tadi ya. Maksudnya kita kan bisa bikin kolom ini apakah di uppercase semua atau capitalize each word semua ya. Untuk memudahkan kita nyeplit-nyeplit seperti ini. Di awalnya kita seragamkan dulu. Oke. Ini teman-teman kalau pakai text to column atau pakai rumus saya kira luar biasa sekali. Nah, kemudian di sini teman-teman ini provinsi sama kode pos. Nah, ini untung saja ada spasi ya. Kalau di text to column kan berarti kan delimiternya spasi gitu. Tapi ini untung ada spasi. Kalau nggak ada spasi kan bingung juga ya. Tapi kalau di sini kita bisa pilih ya, splitnya bisa pakai delimiter, atau karena kita tahu itu non digit ya, teks ke digit. Jadi kita pilih non digit to digit ya. Oke. Sekarang sudah split semua. Nah, yang ini kita tinggal namain saja desa kelurahan. Desa kelurahan, oke. Dan ini masih ada di dalamnya, kita replace saja. Kita untuk replace gampang sekali ya, klik kanan, kemudian replace value.
desa atau kelurahan. Oke, replace with-nya dikosongin, berarti hilang gitu ya. Oke, kemudian ini tadi kecamatan. Kabupaten. Provinsi. Kode pos. Oke, selesai teman-teman ya. Sudah selesai, sudah split semua. Sudah ganteng. Ya, selanjutnya kita punya satu tabel lagi namanya tabel harga ya. Karena kita kan pengen tahu penjualannya berapa. Penjualan di sini harga dikalikan jumlah gitu kan, harga masing-masing kali jumlah. Tapi dia masalahnya ada di folder lain gitu ya. Ceritanya ada di sini nih. Harga nih, teks juga, txt juga. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau teman-teman pakai Excel biasa, mau nggak mau pasti harus melakukan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini kalau datanya banyak, atau ternyata tabelnya banyak kolom gitu ya. Biasanya kita bikin satu VLOOKUP, terus di copy ke sampingnya, tabelnya tadinya 2, jadi kolom nomor 3, kolom nomor 4, kayak gitu ke kanan gitu ya. Dan di sini kita nggak perlu lagi teman-teman ya. Tapi kita import dulu aja ke query ya, biar mudah. File, kemudian kita pilih txt. Kita import dulu aja datanya ya, biar nggak membayangkan. Tambahan, di sini ada harga ikan. Saya import saja. Oke, ini udah ada previewnya. Berarti udah mendeteksi langsung bahwa dia delimiternya tab. Kita tinggal oke saja. Oke, kita sudah punya ini sama ini ya, nama produk. Nah, ini kayaknya unik nih. Saya tadi nyoba ngejoin nggak pas gara-gara nama produknya ini kan setelah produk ada spasi ya. Di sini setelah produk ada spasi juga harusnya sih. Soalnya yang challenge kedua ini saya nyoba gagal gara-gara ini nih. Saya lihat kok sama gitu ya, harusnya sama kok beda. Ternyata ini gara-gara ada spasi di sini nih. Oke, kita hilangin itu spasinya ya, biar enak ini. Di sini juga kita hilangin. Nanti buat kita menjawab challenge kedua biar gampang. Oke, kalau sudah teman-teman, ini bagaimana cara VLOOKUP-nya gitu ya. Bagaimana cara VLOOKUP-nya. Mungkin teman-teman yang sudah biasa pakai Power BI, kita tahu bahwa ada 3 Power Query, kemudian Power Pivot, kemudian Power BI. Nah, biasanya di Power Pivot itu pakai relationship. Tinggal kita drag saja set gitu sudah jadi. Tapi karena hari ini kita fokusnya ke Power Query ya. Jadi saya meminimalisir tidak menggunakan Power Pivot, pakai Power Query semua. Bagaimana caranya? Cara VLOOKUP ya untuk di Power Query. Teman-teman bisa ke sini, dilihat ada Merge Query ya, Merge Query. Merge Query ini berarti kita menggabung tabel. Ya, ada tabel ya, 2 tabel kita gabung saja. Nah, ini karena kita pengennya kita bikin yang baru saja ya, biar nggak ngerecokin yang awal. Nanti untuk praktek yang challenge kedua soalnya biar lebih enak. Nah, seperti ini tampilannya merge query ini. Ini tabel pertama, tabel yang ini tadi kita sudah bersihin. Kemudian tabel kedua, tabel harga ikan. Nah, cara VLOOKUP-nya itu sangat mudah teman-teman. Kita cuma tinggal ngeklik ya. Ini primary key-nya gitu. Kata kuncinya yang mana nih yang sama? Oh, yang ini sama satunya yang ini. Ini yang sama. Sudah selesai ya, sudah jadi. Cuman begitu saja. Nah, teman-teman kalau dilihat di sini untuk merge itu ada join kind ya. Ada macam-macam, ada left outer, ada right outer. Di sini saya pilih left outer. Nah, ini sedikit apa sih ini join kind itu apa saja sih? Kalau teman-teman biasa main SQL paling sudah tahu ya bahwa ada sekian. Nah, ini saya ambil dari Excel is fun. Ini teman-teman tuh logical test tadi yang di query tadi ada 6 join type of join. Kalau kita pilih inner berarti seperti ini ya. Yang ini saja yang diambil, yang beririsan saja. Full outer berarti ini. Anti left berarti ini, anti right ini ya, left outer berarti ini, right outer berarti ini. Ini teman-teman nanti bisa di cek sendiri saja. Ada 6 tipe join. Biasanya dipakai itu yang left outer ini ya kalau kita VLOOKUP.
Artinya kita hanya mau mengambil harga ini kita taruh ke sini ya. Semuanya kita ambil, tapi ini kita ambil sedikit saja yang beririsan gitu. Kalau fuse match, nah ini fuse match ini penting bagi teman-teman yang biasa punya data mirip ya. VLOOKUP data mirip. Kita kan kalau VLOOKUP kan harus false ya, exact match gitu ya. Kalau tipenya text. Kalau angka masih bisa pakai true kan, masih yang mirip-mirip saja. Nah, kalau yang tidak sama persis ya, misalkan ini ikan nila ada spasi, ikan nila titik gitu, penulisannya nggak seragam, kita bisa pakai fuse match. Dan fuse match ini juga bisa kita atur. Kalau kita lihat di sini ya, dia kan apa namanya, bawaannya ya, defaultnya itu kan 80%. Kita bisa turunkan ya menjadi 50% atau 30%. Tentunya semakin kecil nilainya akan semakin tidak akurat. Kita harus hati-hati juga. Tapi untuk kasus yang ini kita pakainya yang exact match saja ya, karena memang ini sama persis. Kita okein saja. Sorry teman-teman ya, sambil kita perkenalan. Oke, kalau sudah ya, teman-teman lihat di sebelah kanan sini ya. Di sini ada tabel, ini tabel, masih tabel. Kita bisa keluarkan, kita klik saja di sini, pojokan sini. Nama produk kan sudah ada di tabel ini ya. Berarti kita nggak butuh, ini prefixnya nggak usah. Kita butuh harga saja, kita oke. Kemudian harganya akan keluar ya. Pastikan di sini tipenya number, ini number ya. Oke, sudah. Jadi ya kita sudah melookup gitu. Harganya sudah keluar. Nah, kalau sudah, ini saya namain dulu biar cantik ya. Penjualan gitu. Kita tambah satu kolom lagi penjualan. Kalau kita pakai Power Pivot, mungkin teman-teman yang sudah pernah ini di DAX aja gitu ya, di DAX yang Power Pivot. Tapi kita sekarang nggak bahas Power Pivot, makanya kita sekalian perkenalan query. Kita bisa ke add column ya, kita tambah kolom, custom column. Kita namakan saja penjualan. Kemudian di sini penjualan ini kan harga, sangat mudah sekali ya, jumlah ya. Kita klik saja 2 kali di situ, kali ya, kalinya pakai tanda bintang, kemudian klik 2 kali di sini, jumlah kali harga. Kita okein saja. Sudah ada penjualan ya. Kita kasih RP lah ya, biar ada satuannya. Oke, sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa di-load ke Excel-nya ya. Caranya tinggal ke home saja. Kemudian close and load, kita pilih close and load to. Kalau kita pakai close and load doang, biasanya langsung jadi tabel di sini nih. Tapi kalau load to ada banyak pilihan, jadi kita bisa agak tenang, pengennya apa sih gitu. Kita tunggu saja, ini tergantung kecepatan laptop. Oke, sudah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak pilihan ya. Bisa kita load dalam bentuk table, artinya tadi yang kita lihat database tadi ya udah jadi table di situ. Kemudian bisa jadi pivot table report, bisa langsung jadi pivot chart kalau teman-teman mau bikin dashboard. Bisa only create connection. Nah, ini kenapa kok only create connection ya? Biasanya kita masih pengen ngolah data lagi, kita nggak mau munculin ya. Kita munculinnya nanti aja kalau datanya sudah selesai. Kita masih dalam proses misalkan. Nah, kemudian di sini ada add to data model ya. Ini kalau kita mau masukin ke Power Pivot. Tapi kita saat ini belum ke Power Pivot dulu. Jadi kita langsung pilih saja Pivot Table Report ya. Kita okein saja, existing saja ya. Ada pilihannya di sini. Kita oke. Kita tunggu saja. Masih muter. Oke. Ya, kalau sudah teman-teman bisa dilihat di sini kita sudah punya pilihan-pilihan ya. Misalkan sesuai kemarin ya, kita pengen mengeluarkan apa ya? Nama produk, kemudian jumlah, kemudian penjualan. Oh sorry, saya tadi salah menarik ya, harusnya di sini nih, karena ada 3 tabel tuh, ada 3 tabel. Kita pilih tabel yang terakhir ya, karena tabel 1, 2 tadi
proses tadi. Jumlah penjualan, ya. Penjualan kita pilih sum. Oke. Oh, tipe datanya yang penjualan belum kita ganti ya. Tenang teman-teman ya. Jadi ada beberapa kasus memang kita sudah ngeload ternyata ada masalah kayak gini. Ini kasusnya sebagai contoh juga sekalian. Kita kadang udah ngerapiin masuk ke pivot ternyata belum di trim ya. Nah dengan Power Query ini juga teman-teman nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Karena kita bisa balik lagi ke query-nya dengan sangat mudah. Tadi di sini ya. Kita klik 2 kali saja, kita balik lagi ke query-nya. Kita selesaikan pengolahan data kita yang ternyata memang belum selesai. Bisa kita balik lagi. Bahkan step-step ini ya, step-step ini kalau kita lihat, kita bisa cek lagi nih, setiap stepnya ya. Ini kan hasil terakhir ya. Kalau teman-teman balik ke sini, nah ini yang tampil step yang pada waktu di sini. Ya, yang ini nggak kehitung. Kalau misalkan lihat di sini nih, nah ini masih gabung. Kita benar-benar bisa tahu setiap step yang kita lakukan itu outputnya seperti apa. Oke, kemudian kita rapikan tadi ya. Untuk nge-trim teman-teman, nggak perlu satu-satu ya. Mungkin kalau di Excel biasa kita pakai rumus trim ya satu-satu. Ini bisa kita langsung tandain aja seperti ini. Kalau mau lompat kiri pakai Ctrl Shift, kita klik, nah langsung semuanya nih. Segini, kita langsung trim aja semuanya. Transform, trim. Oke. Kemudian penjualan ini gara-gara masih ABC nih. Ini harus kita bikin full number ya, biar bisa di sum. Oke, kita close and load saja. Kita lihat. Nah, udah rapi ya. Kemudian penjualan harusnya sudah bisa di sum, karena sudah number ya. Oke, sudah bisa. Dan karena kita tadi sudah memisahkan alamat-alamat ya, tentunya teman-teman sudah bisa kalau mau mengeluarkan per kabupaten ya kan, per desa ya kan. Tinggal kita gini-gini aja nih. Kecamatan. Ini dibikin compact form juga bisa. Ini bisa. Sampai desa juga bisa. Kita sudah pisahkan tadi ya. Seperti ini. Nah, tambahin lagi ya. Nama ikan. Nama produk. Oke. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Sudah jadi satu. Nah, ketika kita sudah selesai seperti ini teman-teman ya, sudah ngolah datanya ya, 3 provinsi kan sudah selesai. Dengan step-step tadi ya, yang beberapa step tadi yang kita kerjakan. Ternyata ini ada data tambahan nih. Teman kita baru ngasih tahu. Ini ada data tambahan, lupa belum dimasukin ini. Ya, kalau kita pakai manual, bayangkan saja, waduh, kesel sekali. Kenapa nggak dari tadi sekalian? Gitu kan. Nah, ini seperti ini data tambahannya. Kalau pakai per query, teman-teman tinggal dimasukkan saja ke folder. Karena kita tadi sudah get datanya from folder ya. Artinya semua yang di folder itu akan ke loop ya. Semuanya. Kita tinggal tambahkan situ, kemudian ke data, kita refresh ya. Ini kan baru 3 nih. Kita refresh coba. Oh, memang 3, memang 3, cuman ininya yang beda. Nilainya. Kita lihat aja nilainya ya. Data tambahan tadi provinsinya sama, cuman nilainya yang berbeda.